Belajar itu bersifat personal, guys. Jadi setiap individu harus punya kemauan untuk belajar. Dan juga belajar itu kan sepanjang hayat begitu, guys ya. Nah, ini di pendidikan guru penggerak ini juga begitu, guys, karena belajarnya melalui daring, melalui sebuah learning management system atau LMS. Maka setiap saat kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dalam kondisi seperti apapun. Ini sebagai contoh, saat ini hari Kamis saat video ini dibuat. Hari Kamis tanggal 10 ini jadwalnya adalah eksplorasi konsep forum diskusi asinkron. Nah, ini diskusinya melalui LMS saja, guys. Jadi diskusinya secara daring gitu. Begini caranya, guys. Nah, ini kalau Cak Syukur juga simpel-simpel aja, guys. Jadi gunakan handphone Android aja. Jadi tidak memerlukan satu tempat yang khusus begitu. Cukup di mana saja, kapan saja bisa dengan handphone Android. Nah, begini, guys. Ini satu contoh, ini Cak Syukur masuk ke LMS-nya. Dan kemudian saya melihat proses diskusi yang dilakukan oleh para peserta, guys. Ini karena Cak Syukur ini fasilitator, jadi harus memperhatikan diskusi di antara para peserta. Ya, diskusinya secara online aja begini, guys. Nah, ini saatnya modul 2. Kemudian modul 2.1. Nah, masuk di sini memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, guys. Ya, salah satu yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi itu ya memang belajar itu adalah proses individu, guys. Ini mulai dari diri sudah selesai. Ini eksplorasi konsep nih, guys. Ini eksplorasi konsep. Nah, masuk ke menu ini, guys. Eksplorasi konsep, maka di sini akan terlihat diskusinya para peserta. Bentar, balik lagi, guys. Nah, ceklak-ceklik cukup dengan menggunakan handphone Android. Ini diskusinya di sini. Nah, ini kita lihat juga sebentar ya. Kita lihat CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi diferensiasi itu ada 3 ini, guys. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian tujuan yang kedua adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Flair. Nah, diagram Flair, guys. Di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 17 halaman. Ini yang harus dibaca oleh dan dipahami oleh para calon guru penggerak, guys. Di sini antara lain nih pada halaman pertama ini ya, ini ada kata pengantar. Kata pengantar di sini mengutip salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, guys. Di sini contohnya serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru, guys, seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ini filosofinya Ki Hajar Dewantara, guys. Kemudian di dalam sesi ini pembelajaran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu eksplorasi konsep secara mandiri dan eksplorasi konsep melalui forum diskusi, gitu, guys. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya di dalam diskusi bagian ini. 1. Bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya? Yang ketiga, apa yang saya ketahui tentang minat murid saya?
Yang keempat, apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya. Ini ada gaya belajar di sini nanti yang ditemukan. Kemudian yang kelima, bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Guys. Nah, ini adalah forum diskusinya, pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya guys. Ini mesti ada di antara 17 halaman ini nanti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh para calon guru penggerak. Nah ini guys, ini terkait dengan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, kita diminta untuk membayangkan kelas yang kita ajar. Ingatlah satu persatu murid di kelas Anda. Bagaimanakah karakteristik setiap anak di dalam kelas Anda? Tahukah Anda apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajar mereka? Itu pasti berbeda-beda. Kemudian apa minat mereka? Ini sesuai dengan kodrat alamnya barangkali guys. Kodrat alam, kodrat zamannya. Mereka punya minat yang berbeda. Siapakah yang memiliki keterampilan menghitung paling baik? Siapa yang sebaliknya? Siapa yang paling menyukai kegiatan kelompok? Siapa yang ini pasti berbeda-beda guys di antara sekian siswa kita di dalam kelas. Nah, ini kita lihat di halaman berikutnya kita diminta untuk apa di sini menuliskan ini karena kita diskusi. Jadi menurut Anda apakah strategi yang dilakukan oleh Ibu Renjana? Jadi di atas ini ada studi kasusnya guys. Ini studi kasus. Ibu Renjana adalah guru kelas 3 SD, sedangkan dengan jumlah murid 32 orang. Di antara 32 muridnya di kelasnya tersebut dan seterusnya bla 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 harus kita baca. Kemudian kita diminta pendapat ini, menurut Anda apakah strategi yang dilakukan oleh Ibu Renjana tepat? Itu apakah strateginya tadi tepat? Strategi yang dilakukan oleh Ibu Renjana dalam menghadapi murid-muridnya yang beragam tadi. Di sini Ibu Renjana memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat memberikan tugas. Kemudian karena dia tidak ingin ketiga anaknya itu pekerjaan dan malah mengganggu lainnya, akhirnya Ibu Renjana berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan. Jadi 3 orang siswa ini memiliki kelebihan, jadi dia bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat begitu dari kawan-kawannya. Nah, daripada kemudian setelah dia selesai duluan terus mengganggu kawannya, maka oleh si Ibu Riana ini kepada 3 anak ini diberikan lembar kerja berikutnya, jadi diberi tugas berikutnya begitu guys. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ini tepat? Jika Anda adalah Ibu Renjana, apakah yang akan Anda lakukan? Jelaskan mengapa. Jadi ini pertanyaannya, maka kemudian calon guru penggerak berdiskusi di sini, menuangkan di sini guys. Ini contohnya guys. Ini ada Pak Romi nih ya. Menurut saya belum tepat. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan kesiapan belajar murid. Nah, artinya 3 orang siswa tadi menurut Pak Romi ini apabila diberikan tugas tambahan yang berikutnya siap apa enggak dia gitu, itu juga harus diperhatikan guys. Nah, ini menurut Pak Romi. Dan tindakan setelah memperhatikan kesiapan belajar murid dan profil belajar murid. Nah ini kalau ini Cak Syukur ingin memberikan komentar terhadap 2 statement yang disampaikan oleh salah satu CGP ini. Cukup begini aja guys. Saya tekan replay. Nah, saya tulis ini di kotak ini. Saya tulis di kotak. Jangan nulisnya cukup, enggak usah mengetik guys. Ini gunakan caranya Cak Syukur mengetik dengan cepat. Iya. Ini guys. Iya, setuju sekali dengan cukup bisa ketik-ketik gini coret-coret gini aja. Dengan yang disampaikan bahwa memang betul guru harus juga memperhatikan memperhatikan tulisnya akan nyoret-coret gini, ada juga harus memperhatikan loh guys. Ini ininya aja ini ya Pak.
agak bergetar aja. Perhatikan kesiapan dari murid. Nah, itu guys, dari murid serta juga gaya belajarnya. Nah, gini guys, ini saya memberikan komentar, terus simpan. Nah, masuk sudah komentarnya guys. Kemudian ini ada lagi dari Bu Sri Haryuni. Ini Pak Romi dalam kasus tersebut kesiapan belajar muridnya ideal dalam kondisi seperti apa? Nah, ini jadi berdiskusinya melalui LMS ini aja guys, secara tertulis. Ini forum diskusi. Jadi diskusinya sesama anggota calon guru penggerak di dalam kelas itu. Nah, gitu guys. Ini saya setiap hari harus mengecek ini dan juga ikut nimbrung di dalam diskusi-diskusi ini guys. Nah, yang jelas supaya nggak membutuhkan satu tempat tersendiri, waktu tersendiri, maka saya cukup gunakan handphone Android saja. Jadi dengan para guru penggerak nanti juga begitu guys, bisa dilakukan dengan handphone Android saja. Oh, ini ada yang setuju Bu, iya, dan seterusnya. Begitu guys, semoga menginspirasi ini para calon guru penggerak. Ya seperti inilah gaya belajarnya dan juga cara belajar di guru penggerak guys. Antara lain guys,